Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yang terhormat Bapak dan Ibu pejabat eselon 1, 2, dan 3 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu penanggap, Bapak Ibu para undangan, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti salah satu rangkaian acara, yakni talkshow dengan tema menuju kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan, berkesejahteraan, dan ramah iklim. Peran Pemda ini sangat penting, Pemda Kabupaten, karena walaupun barangkali tadi sampaikan Mas juga nggak ada nih tanggung jawab kabupaten untuk urusan kehutanan. Secara tupoksi ya? Tapi ternyata baik kabupaten-kabupaten tertentu ini peran kita apapun masyarakat kita gitu ya. Betul. Dan Mas Kosa terlibat di dalam proses pemberdayaan. Nah, saya akan minta Pak Bupati dulu, Mbak Gita. Siap, Bapak Dr. Andes ini relevan ya bicara dari Pemda ini, dan betul. Saya pikir Bapak Bupati juga salah seorang yang pionir mendorong untuk kemitraan konservasi, dan seperti saya sampaikan tadi, beliau bukan hanya ucapan saja, tapi juga beliau sudah ada tindakan-tindakan yang nyata di dalam mendukung upaya kemitraan konservasi. Siapa tahu dapat tips tambahan dari Aceh Tenggara nih. Boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Bupati Aceh Tenggara. Silakan Pak. Kira-kira berdiri di sini Bapak biar boleh juga ya. Ke depan mungkin biar kelihatan Pak. Nanti kita temenin Pak. Saya tinggal dulu ya. Kakak di atas. Selamat loh. Dipajang dulu Bapak. Di atas nggak apa-apa ya. Di sini atau di atas juga boleh? Di atas boleh, mau di sini boleh Pak. Silakan. Barang dari depan kursi boleh. Pokoknya bebas aja Pak di sini. Iya. Silakan Pak Bupati, di atas boleh, di sini juga boleh. Boleh, bisa. Silakan. Kalau mau gantian duduk juga boleh Pak. Wah mantap, siap. Kursi saya udah kosong nih Pak. Silakan Bapak Bupati. Oke, gimana nih Pak dari Aceh Tenggara, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan waktu, kesehatan dan kesempatan tentunya dalam kesempatan diskusi kita pada hari ini. Pertama yang kami hormati Pak Dirjen KSDAI, Pak Prof. Setiawan. Alhamdulillah kami terima kasih diundang di sini Pak Prof sebagai salah satu penanggap, dan ini juga sebagai bagian diskusi kita bagaimana ya kehidupan katakanlah dengan zaman lokalitas menuju zaman modernisasi dan globalisasi sekarang ini di Aceh Tenggara. Terima kasih, dan seluruh dari jajaran KSDAE dari Kementerian Kehutanan yang telah mengundang kami ke sini. Kemudian yang kami hormati juga para penanggap yang lain, ada 2 profesor. Kami mohon maaf, ini mungkin dari birokrasi, perspektif birokrasi untuk menyampaikan. Kemudian terima kasih juga tentunya kepada para narasumber yang luar biasa. Sekali lagi mungkin diberikan aplaus untuk para narasumber. Alhamdulillah. Dan seluruh atuma, lupa moderatornya Kang Rahmat yang luar biasa dengan Mbak Gita ya, luar biasa dari tadi mengarahkan kita bagaimana sehingga suasana juga lebih hidup. Dan seluruh rekan-rekan teman-teman semua yang berhadir pada kesempatan ini juga kita berikan aplaus luar biasa bagi peserta. Mungkin karena waktu singkat, jadi saya mungkin singkat-singkat aja. Ya pertama-tama mungkin kita bercermin dari 2 yang disampaikan tadi di 2 lokus. Kalau saya lihat di Jawa Barat tadi dari Mbak Gita menyampaikan dari Indonesia Timur dan yang paling barat. Sebenarnya bukan paling barat, Jawa Barat. Bukan gitu. Jawa Barat kalau aja. Barat kami di Aceh. Dari timur sama dari baratnya di Pulau Jawa Pak, tapi ini diwakilkan sama Bapak ya sekarang ya dari baratnya ya. Ya memang kalau kita lihat kemiripan yang ada di Aceh Tenggara tentu ya Gunung Salak. Artinya kita karena daerah pegunungan, bukan daerah kawasan konservasi di laut ya. Kayak di
ada hutan perempuan. Saya luar biasa Pesisir, juga iya. mendengar ada hutan perempuan. Saya tanya Iya. sama Prof tadi, apakah ada hutan lelaki? Kata Prof enggak, hanya hutan perempuan yang ada di Papua, yang lain semua hutan laki-laki katanya. Oh, gawat nih, gawat. Seperti Hari Ibu juga Mbak Gita. Hari Ibu itu hanya 1 hari, selain itu adalah Hari Bapak. Oke, bercanda kita. Nah, banyak hal saya dapat ilmu juga dari Gunung Salak. Nah, memang ini sebuah hal juga bagi kita di lokalitas di Aceh Tenggara yang mungkin juga berbeda dari sisi kultur dan sisi geografis. Karena Aceh Tenggara ini memang kalau kita lihat dari sisi daerahnya, daerah geografis adalah pegunungan, dikelilingi oleh pegunungan, persis sebuah mangkok. Nah, sebuah mangkok kalau air mengalir dari atas tentunya terjun ke bawah. Nah, di dalamnya adalah ada sungai terpanjang di Aceh, itu Lawe Alas. Nah, di daerah kami problem selama ini adalah kayak minum obat. Minum obatnya seminggu 3 kali banjir. Seminggu 3 kali banjir. Apa penyebab banjir ini juga ada persoalan hulu ke hilir. Nah, ini juga yang ujung-ujungnya kita akan mencari bagaimana solusi terbaik. Karena persoalan di hulu tentang masih ada juga pohon-pohon yang ditebang. Kenapa ditebang? Persoalannya karena masyarakat mencari daerah tanam, daerah untuk tanam jagung. Kenapa? Efeknya adalah ternyata 65% itu adalah kawasan hutan konservasi, 20% itu kawasan hutan lindung. Hanya 14% itu APL. Sedangkan pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan penduduk itu setiap tahun 2%. 2% itu 2021 itu 224 ribu lebih, tahun 2022 itu 228 ribu lebih, artinya ada 4 ribu. Bagaimana masyarakat mengembangkan kawasan hutan ini apabila kita tidak melakukan dengan sisi kemitraan, maka mereka akan melakukan ala masyarakat sendiri yang disampaikan tadi sama Akang. Artinya datang ada katakanlah orang berpakaian dinas kabur, kira-kira begitu, hampir sama. Nah, tentu ini memang harus kita legalkan. Kita legalkan tentu kita dari pemerintah dan prinsip, karena saya bukan orang kehutanan, orang ya sama dengan pernah belajar di otonomi daerah dan lokal. Jadi dari prinsip governance tentu mereka harus kita libatkan masyarakat. Dan mereka negara hadir bersama dengan masyarakat. Maka masyarakat harus kita legalkan dalam hal-hal untuk mendapatkan hak-haknya. Di kami di Aceh Tenggara misalkan ini akibat dari banjir juga. Ada tanah yang diambil oleh sungai. Mungkin kalau di tempat lain ada yang diambilkan oleh oknum. Tanah yang sudah bersifkat karena sungainya sangat, katakanlah kalau bahasa anak-anak sangat lasak. Sekali banjir ke kiri, sekali banjir ke kanan, karena efek dari tadi sedimen tinggi, maka tanah masyarakat pun terambil. Nah, ini juga sungai di sana memiskinkan masyarakat. Nah, ini efek dari apabila persoalan di hulu belum selesai. Nah, tentu kami dalam hal ini juga dari beberapa hal ini kami menyarankan memang perlu memang ada semacam keluasan dari sisi regulasi kita kepada masyarakat. Artinya dalam hal kondisi seperti ini kami di Aceh Tenggara tentu untuk APL perlu ada semacam regulasi diskresi untuk bisa dimanfaatkan sehingga bisa lebih diperluas. Di sisi lain juga dari intensifikasi lahan pertanian perlu kita galakkan melalui kemitraan. Nah, kemitraan yang sudah ada dalam 2 tahun terakhir ini ada 19.000 hektar yang sudah tergarap, baru 2.200 yang sudah dapat kemitraan. Dan ini tentu perlu kita tingkatkan lagi dengan percepatan dari regulasi. Nah, kemudian di sisi lain kita juga karena daerah kita adalah daerah riset penelitian flora dan fauna internasional dan termasuk daerah salah satu yang punya karbon terbaik. Kita juga ke depan karena daerah kita tidak punya pendapatan lain selain ada insentif. Nah, kita berharap mungkin dengan regulasi yang ada insentif fiskal dari karbon untuk daerah-daerah yang punya penghasilan karbon yang baik. Dan tentu ini bisa dibuka secara transparan sehingga masyarakat bisa mengetahui apa yang kita dapat. Kenapa nih Pak? Coba. Nah, mungkin ada. Oh, sudah. Aman Pak. Biasa. Kemudian satu lagi memang butuh kita regulasi-regulasi untuk yang lebih dinamis membuka keterisolasiran di daerah-daerah yang di dalamnya ada kawasan. Misalkan di daerah kami ada jalan provinsi yang akan terhubung antara Kota Subu Salam dengan Aceh Tenggara untuk membuka keterisolasiran di daerah Loser, di Kecamatan Loser. Itu ada sekitar 8 atau 9 kilo yang perlu mungkin ke depan perlu ada izin untuk membuka keterisolasiran jalan tersebut. Nah, juga mungkin di beberapa lokasi lain.
Nah, hal seperti ini kita tentu ada keleluasan dari serugasi sehingga negara ada di dalam masyarakat dan masyarakat juga memahami bahwa keterlibatan dan peran negara terhadapnya tentu maksimal. Nah, mungkin itu beberapa hal. Kemudian di sisi lain juga perlu memang kita melihat dari sisi peninjauan dari kalau kita lihat peta kawasan konservasi itu dari sepakatan tahun 80 ya kalau nggak salah, mungkin perlu ada penyesuaian kembali di lapangan. Nah, di beberapa hal di dalam lapangan kita tentu membutuhkan banyak katakanlah diskresi yang tentu di setiap daerah itu mungkin bisa ada yang berbeda dalam pemberlakuannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Karena waktu sebenarnya banyak hal yang ingin disampaikan Pas lagi. banget, Lebih Mas. kurang kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.